Ibu bapak, saudara-saudara, orang muda, remaja, dan anak-anak yang terkasih, Shalom, damai sejahtera Tuhan menyertai kita semua. Hari ini, Jumat 20 November 2020, adalah Jumat Pekan Biasa ke-33. Kita akan merenungkan bersama-sama Injil Lukas, bab 19, ayat 45 sampai 48. Kita siapkan hati kita, kita buka dengan tanda salib. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Mari kita siapkan pikiran dan hati kita untuk mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan dari Injil Lukas bab 19 ayat 45 sampai 48. Pada waktu itu Yesus tiba di Yerusalem dan masuk ke bait Allah. Maka mulailah ia mengusir semua pedagang di situ. Ia berkata, ada tertulis, rumahku adalah rumah doa. Tapi kalian telah menjadikannya sarang penyamun. Tiap-tiap hari Yesus mengajar di bait Allah. Para imam kepala dan ahli Taurat serta orang-orang terkemuka bangsa Israel berusaha membinasakan Yesus. Tetapi mereka tidak tahu bagaimana harus melakukannya. Sebab seluruh rakyat terpikat kepadanya dan ingin mendengarkan dia. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Ibu bapak, saudara-saudara, orang muda, remaja, dan anak-anak yang terkasih. Hari ini ada kisah dalam Injil tentang Yesus yang mengusir pedagang-pedagang di bait Allah. Apa pesannya untuk kita berkaitan dengan keputusan Yesus untuk bertindak tegas? Sikapnya yang tegas itu makin menambah ketidaksukaan dari orang-orang seperti para imam kepala dan ahli Taurat yang ingin lalu menyingkirkan dia. Tapi kebenaran sebagai kebenaran tetap mesti dikatakan. Kesalahan sebagai kesalahan harus tetap dikatakan. Dia meminta orang yang berdagang itu untuk keluar dari situ, sebab bait Allah adalah rumah doa. Keberanian dia tunjukkan di sana. Dengan itu dia memberikan contoh keteladanan bagi kita untuk berani menyuarakan kebenaran. Kalau salah, katakanlah salah. Lakukan sesuatu untuk memperbaiki keadaan. Dan bukannya hanya mengeluh, dan mengeluh. Yesus justru menunjukkan keberanian itu. Tapi keberanian untuk berbicara kebenaran, untuk menunjuk kesalahan dan mengajak orang untuk memperbaiki diri, akan selalu berhadapan dengan sikap-sikap orang yang tidak suka bahwa kebenaran dikatakan dan kejahatan diungkapkan. Ada perilaku permusuhan terhadap setiap orang yang berbicara kebenaran dan yang mengatakan kesalahan sebagai kesalahan. Tapi Yesus menunjukkan kepada kita bahwa begitulah seharusnya hidup seorang pengikut Kristus. Berani mengatakan kebenaran. Tapi ada hal lain yang mesti juga menjadi bagian dari permenungan kita. Yesus mengingatkan kita untuk menjaga kekudusan rumah doa. Gereja, tempat kita berdoa, bukan tempat untuk duduk dan berbicara tentang keburukan-keburukan orang lain. Bukan tempat di mana kita datang untuk ngerumpi. Tapi itu adalah rumah doa, tempat untuk kita berdoa bersama-sama atau sebagai pribadi. Maka ketenangannya harus kita jaga, kita perhatikan. Tapi rumah doa itu juga berarti hati kita sebagai bait Allah. Diri kita yang Tuhan kehendaki dijaga kekudusan kesuciannya. Maka hati kita, pikiran kita jangan pernah diisi dengan kebencian-kebencian, kemarahan-kemarahan yang justru mengotori bait Allah itu. Jangan diisi dengan kecenderungan-kecenderungan buruk yang justru malah
melahirkan perilaku-perilaku yang buruk. Hati itu perlu tetap dibersihkan, supaya yang tinggal di sana hanyalah Tuhan yang adalah kasih. Ketika kasih Tuhan memenuhi pikiran dan hati kita, perilaku kita, perkataan kita akan sungguh-sungguh membawa berkat bagi banyak orang. Kita berdoa supaya semangat itulah yang menjadi semangat hidup kita, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.